Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mungdzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Ghazali bin Abdullah Mukri Hajah Syarifah binti Haji Yasin, Haji Hasan bin Haji Dullah Mukti, Ibu Supiah binti Wirya Senjaya, Marinah binti Haji Hasan, Sarinah binti Haji Hasan, Sukini binti Haji Hasan, Suratman bin Hasan, Fadli bin Wirya Senjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati, sehat Pak Bupati, ngapunten kula ngantuk dadi raketok rupane jenengan wow. Beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Masjid Al-Muttaqin, Tambak Sari, Kuarasan, Kebumen yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, warga masyarakat Kuarasan rahimakumullah. Alhamdulillah, saya tadi jalan dari hotel ngantuk, saya tidur. Di tengah jalan kok kayak naik perahu. Tapi itu hikmahnya saya tidur. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu ngomong jalan rusak, jalan itu di Indonesia harus dibedakan dalam beberapa kategori. Ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Tingkatan jalan ini tanggung jawabnya beda-beda. Tidak semua ada pada Pak Bupati. Jalan nasional itu yang tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan provinsi yang tanggung jawab gubernur. Jalan kabupaten yang tanggung jawab Pak Bupati. Jalan desa yang tanggung jawab Pak Lurah. Jadi jenengan menyalurkan aspirasi harus tepat sasaran.
Jangan jalan desa sing mau demo Pak Bupati. Kuwi salah sasaran. Ngomongnya harus kepada kepala desa. Bocahnya sing ngendi? Halo. Kalau jalan pusat, jalan nasional ya jangan ngomong Pak Bupati. Karena itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Tapi kalau yang rusak jalan kabupaten, kamu ngomongnya sama Pak Bupati. Lah memang problem di Indonesia itu mohon maaf hampir di seluruh Indonesia niku memang persoalan sarana dan prasarana. Kenapa? Karena memang anggaran yang terbatas. Itulah bedanya Jawa Tengah sama Jakarta. Kalau Jawa Tengah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau lubang berjalan itu menghabiskan anggaran, kalau jalan berlubang karena nggak ada anggaran. Itulah bedanya motor baru sama manten baru. Motor baru ada lubang dihindari. Manten baru ada lubang, itulah yang dicari. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita hadir di acara maulid supaya tidak salah niat. Yuk kita baca niat bareng-bareng. Saya, Pak Bupati, semuanya ayo baca doa bareng, niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna solihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya kalau saya pengajian di sana setelah baca niat biasanya kopi ini teka. Tapi ternyata di sini langka. Inyong pura-pura tutup mata, siapa tahu matanya dibuka ada, ternyata tetap zong. Ibu bapak yang saya muliakan, nawaitu saya berniat an ahduro untuk hadir al maulida di peringatan maulid mislama nawabi aslafuna solihun sebagaimana niat orang-orang saleh salaf terdahulu. Artinya apa? Berarti peringatan maulid ini kita rayakan karena salafus soleh dulu juga ikut merayakan. Makanya saya bilang orang hidup di dunia itu kuncinya cuma 3. Niteni, neroke, nambahi. Maka kalau ada orang baik tolong dititeni. Ada orang sukses tolong dititeni. Kenapa dia bisa sukses? Saya juga harus bisa. Dititeni ilmune. Maka saya bilang, orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Makanya kalau ada orang sukses umpamanya kayak Pak Bupati, yang dilihat jangan sekarang menjadi bupati. Kenapa kok bisa jadi bupati? Itu mesti prosesnya panjang. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Betul Bu? Nah, contoh umpamane bagaimana kemudian Nabi Adam
itu berhasil diterima tobatnya setelah 300 tahun. Berarti apa? Proses panjang yang dilakukan Nabi Adam apa ya? Oh, kopi ini teka. Kopi ini teka. Gercang kamu durung. Belum datang wis seger. Sing nggawa baki tegang temen ya. Biasa-biasa baik. Coba ibu-ibu perhatikan. Perjaka saja ketemu saya grogi apalagi janda. Iya. Kio-kio, empuk jeru. Tapi ini ada peningkatan lah. Daripada tadi di penahan, degannya lebih besar ini kayaknya. Kalau tadi kecil gitu. Lagian ini anaknya juga lucu, degannya satu, sedotannya segini banyak. Cangkem raben. Masa pengajiannya dotnya kayak gini. Oke temen ya. Ini bukan masalah meriah, saya khawatir panitia nyangkanya kiai ini cangkemnya gede kayak gini. Nah ibu bapak rahimakumullah, lihatlah proses. Orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Seseorang bisa sukses karena melewati proses yang sangat panjang, makanya kita titeni. Contoh umpamanya karena hari ini kita hadir di acara maulid, ya niteni keberhasilan Kanjeng Nabi. Pak Bupati belajar jadi pemimpin yang baik dari Kanjeng Nabi. Anda jadi pengembala kambing, ya jadi pengembala kambing sebagaimana Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena contoh yang paling komplit adalah Kanjeng Nabi. Masih anak-anak sudah melihara kambing. Besar dikit sudah mulai menjadi pedagang. Dewasa, mohon maaf, remaja sudah menjadi pengusaha. Di usia 25 tahun sudah kaya raya. 32 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. 40 tahun menjadi nabi dan seterusnya. Ini berarti harus kita titeni. Nah, kenapa kita niteni? Karena belajar dari mislamana wa aslafuna sholihun. Sebagaimana kita memperingati Maulid Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Berarti awake dhewe ora salah niat. Ben padha karo mbah-mbahe biyen. Pak Bayi tak kandhani bocah-bocah jenengan. Apa bedanya wong sakniki karo wong biyen nih? Bedanya satu. Orang dulu itu punya prinsip, mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang dibalik, kumpul nggak kumpul sing penting mangan. Betul? Kalau orang dulu lebih mengutamakan ngumpulnya, kalau orang sekarang lebih mengutamakan badokannya. Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan ngumpulnya, berarti apa? Kekerabatannya. Tapi karena mengutamakan kekerabatan, tidak pernah kurang makanan. Kalau orang sekarang lebih mengutamakan makanan, justru kadang-kadang banyak orang kelaparan. Bedanya wong biyen karo wong sakniki siji, Pak. Kalau orang dulu banyak orang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Pada Nabi Muhammad itu mangannya sedikit, tidurnya sedikit. Beda dengan orang kewarasan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit mangan. Makanya lemu-lemu. Wetenge gede-gede. Padahal wong lanang lah wetenge gede biasanya manu cilik. Apakah itu ilmiah? Saya jawab ilmiah. Kok ngoten Gus? Gajah di kebun binatang Gembira Luka itu Pak, itu bahkan yang ngopeni saja tidak pernah lihat kapan gajah itu
kawin. Kenapa? Karena gajah malu kalau kawin dilihat sama orang. Pertanyaannya kenapa gajah malu kalau kawin dilihat sama orang? Karena gajah malu badannya besar, burungnya kecil. Berarti kesimpulannya lawang lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke cangkem. Ngeten lho, Pak. Kita niat maulid ini hadir seperti niat mbah-mbah kita dulu. Aslafuna sholihun, orang-orang soleh sebelum kita. Makanya kenapa kok kita banyak kirim Fatihah untuk orang-orang soleh sebelum kita, betul? Ya. Kemudian niat berikutnya apa? Wa biniyati tadhimi syahri wiladatin nabi. Niatnya adalah untuk memuliakan bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Pak Bupati ulang tahun saja, istrinya heboh. Malam-malam jam 12 malam ketuk kamar. Assalamualaikum Beb. Happy birthday Beb. Ya kalau Pak Bupati Beb ya pantes lah. Tapi kalau ibu-ibu kewarasan ya ora pantes. Masa wong kewarasan karo suaminya sok imut. Assalamualaikum Papa. Iya mamah. Ya gak pantas, mamah kok kakinya belang-belang. Ya ora pantas. Mama tungkaknya meletek-meletek. Mama kemana? Tandur Papa. Ya kalau Pak Bupati kan enak. Kemana Pak Bupati? Kemana Papa Bupati? Ngantor Mama. Lah bojomu kemana Papa? Nimpal teletong Mama. Ya ora pantas. Apalagi ini bulan di mana Kanjeng Nabi lahir. Makanya wabiniyati takzimi syahri wiladatin Nabi. Kalau merujuk dari kalimat ini Bapak Ibu, kita itu harus bergembira tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi sepanjang bulan Maulid. Bu, bagaimana cara takdimi syahri wiladati Nabi? Saya sering bilang, di Pasuruan itu ada kiai besar namanya Kiai Mas Subadar. Itu punya ibu. Ibunya bilang apa? Kalau ada pengajian peringatan Maulid, hendaklah dibaguskan. Cari makanan terbaik, cari minuman terbaik. Kenapa? Karena yang diperingati hari lahirnya manusia terbaik di muka bumi. Orang-orang jenius di dunia itu rata-rata Pak, IQ-nya itu hanya di atas 200 tapi di bawah 300. Kayak Albert Einstein. Einstein itu IQ-nya hanya sekitar 270. Tapi Anda tahu, Nabi Muhammad IQ-nya berapa? 7.000. Kalau kita IQ-nya, alah paling mbuh. Apa rupa-rupa kaya awake dhewe gini. Nabi Muhammad tuh IQ-nya Pak 7.000. Albert Einstein itu hanya 2.700. Pak Habibie itu hanya 200. Sekelas Pak Habibie loh 200. Apa meneh lurahe kene. Kena maning. Nabi Muhammad itu IQ-nya 7.000. Saking mulyanya. Loh, Kanjeng Nabi mau pada kecangkemmu, coco ya beda kok. Contoh ya tak kasih tahu kelebihannya Kanjeng Nabi. Min awakmu iki seneng karo Kanjeng Nabi, ngerti ngopo kok seneng karo Kanjeng Nabi. Saya kasih 7 keajaiban badannya Kanjeng Nabi. Yang pertama, Kanjeng Nabi itu, ini yang sering saya bahas, kalau berada di bawah matahari pasti ditutupi awan. Lak jenengan ditutupi payung. Lak Kanjeng Nabi awan mesti melu. Kok lewat kudung goblok temen tuh gigi. Saya kita kandani ya. Kowe lak karo aku kena sembrono. Karo Pak Bupati sembrono rapopo. Tapi lak karo Kanjeng Nabi cangkemmu ojo sembrono.
Paham ya? Itu loh. Iki peraturan undang-undangnya pengajian karo inyong sembrono ra apa-apa. Oh, bajingan Miftah ora apa-apa. Tapi lah karo Kanjeng Nabi jangan sembrono. Tak kasih tahu. Jadi begini, Kanjeng Nabi itu kalau di bawah matahari pasti ditutupi awan. Pertanyaannya kenapa? Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu bawa payung karena takut wajahnya hitam. Kalau Kanjeng Nabi di bawah awan kenapa? Karena mataharinya takut ketemu Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Cahayanya Kanjeng Nabi lebih bersinar dibandingkan matahari. Kok bisa Gus? Bisa. Soalnya Kanjeng Nabi itu terbuat dari setengah cahayanya Allah. Maka kenapa ada istilah Nur Muhammad? Orang gemen-gemen. Kalau ibu-ibu itu dari tadi kipas-kipas, bukan karena takut panas. Gak yang coklat ya teman. Contoh, cewek itu hobinya ngemil. Coba ngemil ya, coba dibuktikan. Kalau pengajian, biasanya yang bawa tas cewek apa cowok? Itu ya kaitannya karo ngemil. Jadi kalau pengajian, jajannya tuh rasel. Makanya tolong Banser amankan sandal saya. Saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu. Kemudian keajaiban tubuh Nabi yang kedua. Mata Nabi mampu melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Jadi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu menghadap ke sana, beliau tahu apa yang ada di belakangnya. Kalau soal visioner, hitung-hitungan Pak Bupati ya, betapa visionernya Kanjeng Nabi. Kalau Pak Bupati nyalon bupati itu kan ada visi misi. Visi Kanjeng Nabi itu visioner. Contoh, kenapa Islam saya bilang visioner? Korban Idul Adha iki lho, soalnya wis berubah menela wis dadi kok jadi mau tatik to. Tadi udah enak diganti mak gubuk cangkemmu lho kowe. Larung dibayar tak bayarin apa-apa. Kan aku kiai kaya. Ya sugih ya, kiai ini Prabowo ya sugih. Kiai ini bupati ya sugih. Engko tak sangoni bocah hadroh, santai wae. Bar subuh. Cek. Malah bingung-bingung maning keprimen. Tadi udah pas, jangan udah atik gitu loh. Nabi Muhammad dan Islam, kenapa saya katakan visioner? Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya korban sama zakat fitrah? Zakat fitrah itu, mohon maaf, dilakukan dalam waktu yang pendek pun bisa, walaupun dari awal Ramadan bisa. Tapi kan rata-rata kita zakat fitrah kapan? Malam takbiran. Hanya dalam satu waktu. Apa bedanya dengan kurban? Bisa dilakukan pada hari Idul Adha plus Ayyamut Tasyrik. Kenapa waktu motong kurban itu jauh lebih banyak? Karena Kanjeng Nabi tahu, wong kebumen kabeh orang duwe kulkas. Kalau motong kambing kurban itu hanya satu hari tok, oke daging mambu. Makanya boleh tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Soalnya mensiasati wong kebumen sing randuwe kulkas, men daginge ora mambu. Coba Anda bayangkan, kalau motong kurban hanya satu hari tok, Pak. Mesti oke daging mampu. Kenapa kalau zakat fitrah sehari tok cukup? Karena ngerti beras kuwi awet. Ora dekake kulkas ora bakal mampu. Betapa visionernya Islam. Nomor 2, kasus yang lain umpamanya. Kalau jenengan haji itu besok Anda pilihan. Ada haji tamatuk, ada haji kirot, dan lain sebagainya. Kenapa kok ada pilihan? Contoh, yang paling gampang nih, lempar jumroh. Moga-moga yang belum pernah haji saya doakan.
segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Pengen cepat mati ya? Orang itu besok kalau lempar jumroh, pas dengan ibadah haji itu dikasih waktu Pak. Boleh setelah jam 12 malam, boleh setelah subuh, boleh setelah matahari terbit. Kenapa diperbolehkan dengan cara seperti itu? Soale Kanjeng Nabi pirsa, kalau lempar jumroh itu hanya satu waktu, pasti kredit, macet, akan banyak yang mati, orang menumpuk. Kenapa? Haji tahun ini sing kula wingi mangkat, niku jumlah jamaah itu hampir 4 juta orang. Coba Anda bayangkan, kalau 4 juta orang ngelempar jumroh hanya dalam satu waktu, kira-kira macet napa mboten? Mboten namung macet, mesti oke sing mati ida-idaan. Jamaah haji kok mampus, goblok temen toh ya. Jamaah haji kok mampus. Ya wis ora apa, jamaah haji mampus, kowe modar. Ayo. Ini menunjukkan apa? Islam itu sangat visioner. Berbicara soal masa depan. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu matanya tidak hanya bisa melihat ke depan, tapi juga ke belakang. Lah, kalau Kanjeng Nabi berbicara masa depan, itu namanya bukan ramalan. Itu wahyu. Beda lah karo dukun. Sesuk iki momone ngene. Ada prediksi, ada ramalan. Lah Pak Bupati iki umpamane dari kacamata pengamat, sesuk Pak Bupati iki sudah jadi gubernur Jawa Tengah umpamane. Niku namanya prediksi. Tapi lah dukun, lah tak delok saka telapak tanganku, kayane Pak Bupati sesuk iki bakal jadi gubernur. Kuwi jenenge ramalan. Kalau prediksi itu boleh, ramalan itu tidak boleh. Tapi lah kiai itu namanya firasat. Makanya hadis itaku firasatal mukmin fa innahu yang duru binurillah. Itu namanya firasat. Oh, sesuk ki firasatku dalan kene insyaallah halus niku firasat. Tapi lah iki dalane basa, oh kuwi fakta saiki umpamane. Beda Pak Lurah, beda. Aja mau pikir banget Pak Lurah, kowe modar lho Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dewek. Bu, beda napa mboten? Beda. Awake dhewe karo Kanjeng Nabi beda. Kanjeng Nabi matanya bisa melihat ke depan dan juga ke belakang. Awake dhewe ning ngarep tok bae kadang-kadang ora katon. Apalagi wis tua-tua, nganggo kacamata peninggal gede-gede. Beda kalau Gus Miftah sengaja menutupi matanya dengan kacamata hitam supaya kalau ada janda cantik matanya melihat tidak kelihatan. Dan yang kene sing janda cantik langka tua-tua ya iki. Tuwek-tuwek, tungake meletek-meletek. 3, baru 2 nggih. Iki lak mulai lak ngrasani Kanjeng Nabi. Yang ketiga apa? Telinga Nabi mampu mendengar meski dalam keadaan tidur. Itulah alasan kenapa Pak, Kanjeng Nabi itu kalau tidur tidak membatalkan wudu. Lawang Kebumen tidur membatalkan wudu. Kenapa Nabi kalau tidur tidak membatalkan wudu? Karena Nabi yang tidur hanya mata batin, mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kanjeng Nabi itu kalau tidur Bu, dari tidur sampai dia bangun posisinya sama. Menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, kemudian bantalan pakai tangan kanannya. Jajal bocah Kebumen, arep turu tangane neng ndi, tangi turu tangane neng ndi. Arep turu tangane ning ndas, tangi turu tangane ning ndas, ndas beda. Golek sing nganget cangkeme. Lah sarunge dhewe mending, kadang-kadang ada yang masuk sarunge kancane.
Sepeda maning. Itu tiga. Kanjeng Nabi bisa mendengar walaupun dalam keadaan tidur. Kemudian yang keempat, ludahnya Rasulullah memiliki mukjizat tersendiri. Makanya ada orang sakit diludahi Kanjeng Nabi malah sembuh. Orang mati diludahi Kanjeng Nabi, ludahnya kok hidup. Saya ngomong siapa sok tahu gitu. Orang ngono goblok rungokke dhisik ya. Mendasku. Masa ana wong mati didencuh urip ya ora kok. Malah kaya limbat. Bukan itu, rungokno dhisik goblok. Ludahnya Kanjeng Nabi itu kalau diludahkan kepada orang bisa ngasih syafaat. Contoh, ada orang muslim mati, diludahi Kanjeng Nabi, itu tidak akan tersentuh panasnya api neraka. Itu Kanjeng Nabi. Idumu mambu. Enggak ada Pak cerita Kanjeng Nabi itu mengeluarkan kotoran kemudian kotorannya ada bau, enggak mungkin karena kotorannya Kanjeng Nabi itu langsung hilang. Contoh lagi begini. Niki sing jarang dicitake iki, tak citake niki. Kanjeng Nabi itu kan kalau meninggal sama seperti kita dimandikan. Pertanyaan saya, Anda tahu air yang habis untuk memandikan Kanjeng Nabi itu mengalirnya kemana? Sing iso jawab tak kayak duit 1 juta. Sing bener. Ning langit kayak bener kayak kene kayak kene. Kayak bener. Iki cangkeme bener iki. Pinter. Ini takon disit. Kok tahu jawab ke langit ngertine dari mana? Saja. Karena Allah itu kan ngasih mukjizat ke Nabi itu semua dikasihkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini ngomong apa kamu ya? Kok kamu tahu diambil ke langit itu taunya dari mana? Iya dari cerita Nabi. Yang cerita siapa? Itu dari YouTube. YouTube. Karena aku sering lihat cerita Nabi dari itu HP. Ya, kalau 1 juta kan banyak. Tak kasih tapi harus apal 25 Nabi. Modar aku ya. Katanya suka cerita Nabi. Ayo, pinjam mic-nya dong, jangan mic nanti bau. Ini, ayo sebutkan 25 nama Nabi. Kalau salah ya apa-apa. Kalau salah nanti dikasih yang benar gitu ya. Iya, dikasih yang benar gimana? Dibenarkan. Ya dibenarkan ya. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Adam, Idris. 3. Nuh. Hud. Soleh. Ibrahim. Hud. Ismail. Yakub. Lut dhisik Lutnya Lutnya lupa. Lutnya lupa. Ya karena grogi saja Gus. Grogi terus apa maning? Isa eling-elingmu. Lut. Yakub. Ayub. Yusuf. Ishak kan di. Lupa lagi Gus ini. Karena grogi banyak orang ini dilihat orang banyak ya. Udah, sama maning. Ayub. Tadi nyampe mana? Nyampe mana tadi? Ayub. Ayub. Siapa lagi Gus? Nah, siapa lagi? Coba yang paling gampang menghafalkan nama Nabi itu pakai kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiqwatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu haruna wa musa wal yasa dzulkifli dawuda sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya Isa wa to'a khotimun dahaya alaihimu sholatu wassalamu.
ala nabi om satun bayanu. Ngarang. Cangkem. Alaihi sholatu wassalamu wa alihi madamatil ayam. Pinter. Gus, aku jane muni apal tapi bareng kan ini grogi. Olah cangkemmu gaya. Sok-sokan. Sok-sokan. Jenenge siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Muhammad Sukaryo. Muhammad terusannya Sukaryo. Oh itu ini Gus, apa di pemberian dari orang tua saya. Itu jimat. Jimat. Pekerjaannya apa Pak Muhammad Sukaryo? Itu Raja Rontok. Raja Rontok. Apa itu? Yaitu kerja ngerontok ngarit. Ngerontok di sawah. Ini rajanya ini, Raja Rontok. Raja apa? Raja Rontok. Raja itu pemimpin. Pemimpin rontok. Pemimpin rontok itu mesin. Ngerontokin apa Pak? Mari padi. Cangkeme. Raja rontok. Tak pikir Raja Singa apa-apa. Raja rontok. Yaudah doakan Gus, kita dikasih uang. Ya. Doakan. Doa Gus, semoga keluarga saya semuanya. Takon dongake aku. Gimana? Doakan saya, doakan Pak Bupati sing apik, dongane malah doakan saya. Anu Gus, terutama nih keluarga saya dulu. Seluruh keluarga saya didoakan semoga semua selamat, tidak ada halang suatu apapun. Amin. Keduanya semua yang hadir di sini semuanya selamat. Ya nanti Sing dulu. Akur Pak Bupati Nanti dulu gantian. Oh gantian. Nah, ya. Mendasku. Semoga para bangser semuanya ini ya selamat semua. Penonton, pengunjung selamat semua. Pak Kiai ini Pak Kiai juga selamat semua. Ini Gus Mita juga selamat semua. Sebelum termasuk rombongan. Nah, Bapak Ibu, saya mohon pamit nggih, matur nuwun. Nuwun sewu Pak Bupati nggih, Pak Bupati. Pak Butapi iki lho, Bupati. Butapi. Nuwun sewu Pak Bupati nggih. Bupati ini sedongake apa Bupati ini? Selamat berkah nggih. Ya. Semoga keluarga sakinah mawaddah rahmah selamat semua. Amin. Bupati ini rabi maning ora? Ya. Dongane. Bupati ini rabi maning apa ora? Anggo mik. Oh, cangkem aja seru-seru. Wes, di duitku. Tuh. Ya Allah. Nuwun sewu Pak Gus Mita niki matur sangat moga-moga dadi berkah nggih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru ini pengajian sekian tahun baru dengar profesi Raja Rontok. Ke profesi apa ya? Tak terus ke sing babakan banyune Kanjeng Nabi niku bar niki Pak Bupati siap-siap sambutan kula tak ngopi. Jadi Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu dimandikan. Alah dibuka barang ki ya apa? Wes ora kerja Raja Rontok sebulan ya. Malah dipamer kancane, "Piye, piye." Gitu. Kanjeng Nabi itu karena manusia biasa, artinya kayak kita yang punya sifat yang luar biasa. Begitu meninggal dunia, beliau juga dimandikan. Memandikan Kanjeng Nabi itu ternyata tidak mengambil air dari Masjid Nabawi, tetapi dari bi'ru namanya Ghors, jaraknya sekitar 10 kilo dari Masjid Nabawi. Karena Kanjeng Nabi wasiatnya dimandikan dengan sumur yang biasa sumur itu didatangi Kanjeng Nabi ketika berangkat ke Masjid Kuba. Begitu dimandikan Pak, airnya itu Allah nggak berkenan air yang memandikan jasad Kanjeng Nabi itu mengalir ke darat, tapi langsung diambil oleh Allah ke langit. Akhirnya air itu turun ke muka bumi dibarengkan dengan turunnya air hujan.
Tetapi tidak semuanya mendapatkan tetesan air dari air untuk memandikan Nabi. Airnya turun itu ketika turun ke muka bumi kok tiba ana banyune Kanjeng Nabi kuwi dadi masjid. Mila bisa niki masjid iki, Masjid At-Taqwa. Kenapa kok di sini ada masjid? Apa? Aku ngomong apa? Ya kan maklum belum ngopi. Masjid ini Al-Mutakin, kenapa ada masjid di sini? Bisa dipastikan dapat tetesan air dari air untuk memandikan Kanjeng Nabi. Karena gak ada satu tempat pun di muka bumi ini, Pak, ketika mendapatkan tetesan air dari jasad Nabi tidak menjadi masjid. Milon jenengan nopo kudu seneng mangkat ning masjid supaya luwih cedhak karo Kanjeng Nabi. Karena error, saya harus ngopi dulu kepada Pak Bupati. Waktu dan tempat dipersilakan, sambutan sampai subuh. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Monggo Pak Bupati. Saya tak ngopi dulu. Jangan berhenti sambutan sebelum kopi saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sip. Kopi ini sangit. Ora enak temen ya kopi ini ya. Sing panas sing enak ngono. Aku zizi. Mungkin panitia kopinya kopi saset. Kiai ini ganteng kopi saset. Monggo Pak Bupati. Alhamdulillah wa syukurillah la khalaq wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kemuliakan Al-Mukarram Kiai Haji Gus Miftah, yang alhamdulillah pada saat saya Ramadan kemarin lagi umroh temu Pak Menteri Perdagangan. Oh, bareng Pak Zul kemarin pas pulang. Bareng Pak Zul. Diparingi foto beliau yang lagi dakwah di mana-mana, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Tapi perjuangan beliau para hadirin, dakwahnya nggak seperti sekarang, ke tempat-tempat yang luar biasa, yang biasa disebut dunia hitam. Jadi alhamdulillah yang mu'alaf lewat beliau juga kata. Jadi ketika sekarang beliau diparingi kemuliaan, alhamdulillah. Tidak banyak para panitia, nanti para panitia untuk kegiatan ini ambil duit sama Pak Bupati 25 juta. Nanti ke Mas Camat koordinasi nih, ngaten mohon Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sambutan yang paling benar. Gak usah ngomong banyak, nyumbang 25 juta. Ngono. Kadang-kadang pejabat sambutannya ngomong dawa ora nyumbang. Itulah alasan kenapa Pak Lurah duduknya di belakang, karena urunannya sedikit. Kena maning keprimen. Melase. Nomor 5. Keajaiban ini mau. Sebelum kita mencontoh yang lebih konkret, lah iki soalnya napa? Lah sing keajaibane anggota tubuh Rasulullah itu jelas ra iso dicontoh. Soalnya bahan materialnya wis beda, Pak. Kanjeng Nabi niku lak suci, awake dhewe mboten. Kanjeng Nabi maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau si tadi Ahmad Sukaryo itu mesum. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Sukaryo mesum. Ya beda. Apa? Alah, doakan biar gak mesum. Bocah ngacengan. Kemudian yang kelima apa? Tangan Nabi sanggup membelah bulan hingga membuat kerikil bertasbih. Tangannya Kanjeng Nabi ini duding bulan iso pecah. Beda karo Ahmad Sukaryo, tangane ngerontok. Beda maning. Apalagi yang nomor 6,
Bekas cucian kaki Rasulullah dapat membuat air yang tadinya getir pahit menjadi tawar. Menengah. Tak jaluk maning duitnya ya. Tawar. Jadi sing maune pahit getir menjadi tawar. Yang terakhir, punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Khotabun Nabiin, ada tulisan Khotamun Nubuwah, kemudian ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu bukan tato, tapi merupakan lambang kenabian dari Allah. Lah kaya Sukaryo kan ditato jenenge tato emping. Panu. Raja Rontok. Emang Raja Rontok itu populer ya bahasanya ya? Mboten ya. Oh. Ngarit. Mesin. Oh, giling padi itu toh. Oh, yang arak-arak itu toh. Oh, alah. Raja Rontok. Mulai sekarang Ahmad Sukaryo namanya dirubah, bukan Raja Rontok tapi Raja Singa. Yo, selawatan dhisik yo, selawatan. Selawatan. Ibu-ibu mau selawatan? Minta lagu apa, Bu? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru. Ngomong. Iso. Karya yo iso. Apa bisa? Lagune Gus Miftah wae. Ya. Bapak NU Ibu Muslimat. Inyong sing kesel bae semangat. Sing ora kesel ora tenanan. Bangok sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adeva Tayat Adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Pilih rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah piano nyatok tak kayak siir persatuan NU Muhammadiyah. Saya pas Ramadan kemarin ceramah di kantor PAN bersama Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, ada Mardiono, ada Caimin, macam-macam. Saya bilang, apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu, anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil guys. Gus dan guys. NU Gus, Muhammadiyah guys. Kalau dulu NU Muhammadiyah bedanya soal panjang pendek. NU sukanya panjang, Muhammadiyah sukanya pendek. Kalau ibu-ibu kewarasan suka yang panjang apa yang pendek? Panjang. NU panjang, tarawih 20 rakaat, Muhammadiyah pendek 8 rakaat. Dulu orang berkelahi gara-gara bilangan sholat tarawih. Sekarang alhamdulillah enggak berkelahi. Mereka sudah mulai berdiskusi antara NU dan Muhammadiyah. Diskusi sampai malam soal bilangan tarawih. Yang terjadi sama-sama enggak tarawih.
Jadi Ramadan kemarin Pak, saya diminta tausiah di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol di kantor DPP PAN atas perintah Pak Presiden. Hari itu saya diminta untuk jadi imam sholat duhur dan tausiah. Akhirnya hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Ya Imam Inyong ya. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus. Bagus. Rinyong Pak. Pak Pizul, yes. Akhirnya saya takbir. Allahu Akbar. Pak Jokowi yo melu takbir. Inyong rukuk, Pak Jokowi yo melu maneh. Inyong sujud, Pak Jokowi, Pak Zulkifli, Pak Prabowo ya melu maning. Rampung sholat, inyong ngomong, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuaks. Saya itu beruntung ya Pak ya. Saya itu sering banget diundang ngaji sama Presiden. 3 minggu yang lalu saya diminta nemani makan siang di Istana Bogor. Ini besok tanggal 24 saya sama Pak Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2023. Forum investor dunia ngumpul di Jakarta yang ceramah saya. Kemudian tanggal 27 Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial di Jakarta yang ceramah juga saya. Cuman bedanya kewarasan sama yang manggil Presiden bedanya tipis. Jadi kalau di Jakarta Pak Jokowi tebal, kewarasan tipis. Bedanya cuman itu. Tapi ya apa-apa karena cinta. Cinta karo wong ngapak iyun. Orang diamplopi bawis dirampok karo Ahmad Sukaryo ya. Raja rontok. Raja Singa. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga. Diringi melodimu gitu goblok temen ya. Ulangi. Semuanya bareng-bareng. Supaya orang Kebumen di bawah Pak Bupati semuanya akur. Amin. Kalau kabupatennya akur, rahmatnya Allah turun. Amin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Tangan semua diangkat sholawat. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin musmati bondora melu bojo ayu sana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebumen Kerawan Gus Miftah, bupatine lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, pengajian ratau ngundang Gus Miftah. Ora kuat bayar. Undang-undang kemarin. Lek disane disapa ki ya. Tambah sari ngundang Gus Miftah, Bapak Lurah lumayan gagah, ono gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Apa? Oh camate. Tidak, ganti. Kuwarasan ngundang Gus Miftah, Bapak Camat lumayan gagah, ono gajah adus ning bele, najan gagah manu eji. Beda maning. Yaudah, kalau yang ini siirnya untuk Gus Miftah. Telan ning sawah dus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani Ahmad Sukaryo. Halah cangkem. Raja rontok. Coba, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Satu pelajaran Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad belum menjadi Nabi, sudah mampu mempersatukan pertikaian di kota Mekah. Ini harus kita contoh. Karena berbicara soal maulid, berarti kita berbicara soal Nabi, mempelajari dan mengikuti jejak-jejak Nabi. Nabi itu paling seneng sama orang akur, orang rukun. Tak kasih tahu ya Bu A, Masjidil Haram itu terjadi kebanjiran. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Kabilah-kabilah yang berada di tanah Mekah, kota Mekah, berebut untuk kembali memasang Hajar Aswad. Bahkan sampai hampir bunuh-bunuhan, Pak. Karena semuanya merasa berhak. Kabilah A mengatakan saya yang paling berhak, kabilah B mengatakan saya yang paling berhak. Mereka hampir saja terjadi saling bunuh. Kemudian dibuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, itulah yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata Anda tahu siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram? Kanjeng Nabi, sebelum jadi Nabi. Baru usia 32 atau 35 tahun. Kanjeng Nabi akhirnya yang didapuk untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Apakah Kanjeng Nabi egois? Tidak. Kanjeng Nabi minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain.
semua pemimpin kabilah maju memegang ujung kain. Jadi kabilah-kabilah ini punya kesempatan untuk memindahkan Hajar Aswad. Caranya bagaimana? Kon nyekel ujungnya kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat, Kanjeng Nabi yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Pesan yang dibawa Nabi apa Pak Camat? Kerukunan, akur, damai. Kalau Kebumen pengen mendapatkan rahmatnya Allah, Pak Bupati dan semua rakyatnya mendapatkan rahmatnya Allah, syaratnya satu, rukun, akur. Contoh, ibu bapak mau saya undang selamatan di rumah saya. Begitu saya mau ngaturin jenengan selamatan, ternyata di dalam rumah suami dan istri sedang bertengkar. Sing lanang ngomel karo sing lanang. Sing wadon ngomeli sing lanang. Wong wadon itu istimewa. Bisa melakukan satu aktivitas di waktu yang sama. Sikile ngepel, tangannya rajang-rajang, cangkemi ngomeli sing lanang. Itu bisa. Itu keistimewaannya perempuan. Bisa melakukan aktivitas dalam waktu yang sama dengan berbagai aktivitas. Sikile ngepel, tangannya rajang-rajang, nyusoni anak, cangkeme muni-muni, itu bisa. Nyoh, ewek, esek-esek, apa bisa. Bahkan kelas wong kewarasan kayak bojone Ahmad Sukaryo, dikeloni bae sambil chattingan WA bisa itu bisa. Raja rontok. Ada bojone, cie lho. Kok sing lanang ngelek, sing wadon ayu ya. Kayaknya besok Ahmad Sukaryo masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Sukaryo masuk surga bersyukur di bojo ayu, bojone masuk surga bersabar, di bojo raine kayak ngene kayak. Ibu, kira-kira kalau di dalam rumah sedang bertengkar, saya jadi masuk rumah apa enggak? Enggak, karena sedang bertengkar. Sama Pak, kalau orang Kebumen ini kok banyak berkelahi bermusuhan, saling suudzon, tukaran, padudon, iri, hasud, dengki, rahmatnya Allah enggak akan turun. Kalau pengen rahmatnya turun, akur, Bu, akur. Yang nggak bisa akur tuh kadang-kadang kan apa? Karena bukan beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Itulah bedanya orang tinggal di desa sama di kota. Kalau di kota kudu kandel dompete, lak ning desa kudu kandel kupinge. Sugih diarani ngingu tuyul, kere diarani ra gelem nyambut gawe. Wis ora ana benere. Soale wong kampung duwe slogan, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Kalau orang Tambak Sari pengen rahmatnya Allah harus rukun. Makanya ini mau tahun politik. Wes awake dhewe sing akur rukun walaupun beda pilihan. Setuju? Walaupun kita beda, Pak Bupati ini tidak 100% orang Kebumen milih Pak Bupati. Tetapi begitu Pak Bupati jadi bupati, menjadi bupati seluruh orang Kebumen, tidak hanya menjadi bupati orang yang milih saja. Betul? Sama. Sing milih yo wargane Pak Bupati, sing ra milih yo wargane Pak Bupati. Tapi nyuwun sewu, ketika pemilihan berlangsung, ayo akur. Saya kemarin diprotes, kok Gus Miftah ikut-ikutan komentar politik. Orang baik itu harus masuk politik. Karena kalau orang baik gak paham politik, akhirnya politik dikuasai sama orang jelek. Saya deket tadi yang dibilang sama Pak Bupati, Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Saya bilang, orang baik itu harus ngerti politik Pak. Karena kalau enggak DPR isinya ya wong elek. Nggih napa mboten? Kalau orang baik gak mau berpolitik, bupati isinya wong elek.
Kenapa? Karena jabatan seperti bupati dan gubernur itu dimulai dari proses politik. Tapi apapun itu, umpama wae dhewe beda ora apa-apa. Jangan sampai kita itu pemilu 5 tahun merusak persaudaraan kita yang sudah dibangun puluhan tahun. Betul? Pilpres 5 tahun sekali, kita seduluran saklawase. Pileg pisan seduluran saklawase. Sesuk jenengan mati sing layat ya tanggane ora caleke. Nggih napa mboten? Sesuk jenengan mati sing layat tanggane dudu caleke. Caleke sing dadi kunjungan kerja, sing ra dadi minggat. Masa kita korbankan persaudaraan hanya gara-gara itu? Maka kita diingatkan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan ciri orang beriman itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kula pesen tenan iki teng wargane Pak Bupati, beda rapopo. Lah ngomong capres kula kabeh kenal. Pak Prabowo kula kenal apik, Pak Ganjar kula nggih kenal, Mas Anies kula nggih kenal. Cuman demokrasi itu mewajibkan kita untuk memilih. Lah telu-telune dicoblos malah ora sah. Dadi umpama sesuk kula kalian jenengan iku beda pilihan, aja nganti jenengan nganggep kula musuh. Jenengan tetap dulur kula, jenengan tetap dulur kula tetap dulure jenengan walaupun beda pilihan. Ngono lho Pak Camat. Lan domblong bae. Oh mirengke. Jenggote ya awat, jenggote Pak Camat kayak wedhus ya. Jangan sampai kenyamanan dan kondusivitas di Kebumen terus hanya gara-gara beda. Makanya nyuwun sewu, kenapa dalam rumah tangga itu Bu, tingkatan yang paling tinggi dalam rumah tangga itu adalah mula abah. Mula abah niku napa Bu? Guyon karo pasangan. Lah karo bojo niku rasa terlalu serius. Saniki kajeng pilpres, meh kelon, malah ngrembug capres. Lah begitu Makelon masuk kamar udah pakai sempak tok sing lanang Inyong Prabowo. Ibu siapa? Inyong Ganjar. Anaknya bengok Inyong Anies. Ya situ kelon goblok. Bubar. Kalau saya masuk kamar tuh guyon Pak sama istri. Karena guyonnya suami istri itu berpahala. Jarene Kanjeng Nabi. Makanya kalau saya masuk kamar gak pernah serius. Istri saya mulai dandan di kamar. Saya teriak dari luar. Ya Rasulullah. Saya akan melihat respon istri saya apa. Kalau bahasanya lembut berarti siap dikeloni. Kalau galak berarti belum siap. Begitu saya teriak. Ya Rasulullah. Kok istriku jawab. Ya Habiballah. Siap. Tapi kalau istri saya galak, ya Rasulullah. Kok istri saya jawab, ya Habibullah. Lah berarti rahasia. Guyon bae, Pak. Kamu masuk kamar santai aja sambil guyon-guyon. Masuk kamar sambil nyanyi. Teljaina ora nutul ora pena. Nutul kerasa pena sing ditutul dangak-dangak ora apa-apa. Wong karo bojone ora apa-apa. Tentarane kayak gue rasa galak-galak. Masa arep kelon karo bojone siap gerak. Buka roknya gerak. Alah. Ora sida kelon. Arep kelon siap gerak. Ya repot. Bu. Kondisi seperti ini penting. Kenapa? Karena Nabi itu diutus tujuan pertama adalah mubasyirin, memberi kabar gembira. Makanya orang beragama maupun bermasyarakat itu harus happy, harus senang. Yang penting jangan bermaksiat. Pilkada, pilpres, pileg itu bisa menjadikan maksiat. Kalau gara-gara kita pilpres justru saling bermusuhan. Saya bilang sama Bupati,
Gus Miftah ngewangi Pak Prabowo. Iya, tapi orang tidak harus ikut saya. Saya milih Pak Prabowo, jenengan milih Mas Ganjar ya kena, milih Mas Anies ya kena. Lah kok Gus Miftah ngapa milih Pak Prabowo? Sing gelem dolan ning pondok kumung Pak Prabowo. Karo menterine iki mau Pak Zulkifli Hasan. Kabeh tak tompo, wong ini aku lonte tak tompo. Apa maning calon presiden? Saya bilang ayo. Kalau seandainya awake dhewe beda, minta saya cuma satu. Tolong jangan saya dianggap musuh. Jenengan dulur kula dulure jenengan. Setuju? Ngono dul. Soekaryo macam-macam gebuk pisan kok. Wah, saiki nyekel HP Pak Bupati langsung sejuta. Ya Allah, ngenek-ngenek iki. Aku yakin bojone Soekaryo mesti stres kayak. Mikir lanangan kayak iki ya. Wis. Bojone nyong banget manute kayane. Lah iya sing lanang rupane kayak preman ya. Macam-macam gebuk ndase. Maka kemudian apa? Dengan Maulid Nabi ini harusnya apa? Wa biniyati ziyadatil iman. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini semuanya imannya ditambah oleh Allah. Amin. Lah ciri-ciri wong iman itu lomo. Lomo itu apa? Awean, sakho. Tapi yang bagus itu memberi. Salahnya Soekaryo malah menerima. Ora apa-apa, ini wingi pengajian yang Semarang. Ada orang tak kasih uang 1 juta pulang stroke. Orang iman itu ciri-cirinya angfa'uhum linnas. Maka Kanjeng Nabi itu orang yang sangat-sangat baik dengan semua orang. Termasuk yang paling dekat adalah dengan tetangga dan tamunya. Makanya saya ngakur karo tanggane le. Awake dhewe sesuk mati ya sing ngurusi tanggane, sing gelem ngeduk kuburan ya tanggane, kalau mantu sing rewang ya tanggane. Makanya fal yukrim jarohu. Sampai dawuh Kanjeng Nabi napa Pak Bupati? Kalau kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya bisa dikasih sayurnya goblok. Masa cuman kuahnya tok. Makanya ibu-ibu yang biasa masak saya mau tanya, kalau Anda beleh kambing, itu sunahnya dimasak tongseng apa dimasak gulai? Gulai, karena diperbanyak kuahnya. Goreng tempe sama masak sayur asem, sunahnya mana? Masak sayur asem, karena perbanyak kuahnya. Supaya tetangganya bisa mendapatkan kesaksian yang sama. Milo dadio uang sing apik karo tanggamu. Rungokno tenan iki. Bu, duwene sarapan tanggane disarapi. Duwene wedang tanggane diwedangi. Duwene jarang tamune dijarangi. Tanggane orang salat tanggane disolati. Duwene susu tanggane di gaweke susu. Ziyadatil iman, wis didik meneh. Wa taqwa, nambah takwane. Saya cedhak kalih Allah, saya cedhak kalih Rasulullah. Carane pripun? Derek dawuhe Kanjeng Nabi. Wal mahabbah, ditambahi rasa cintanya. Nabi itu sebelum meninggal ummati. Itu berarti sindiran keras bagi kita. Sebelum kita mati setiap hari harus memanggil Nabi. Oh, saya itu senang Pak Bupati. Jam segini istri saya udah laporan. Bah, saya sudah sholawat jam segini sekian kali. Ayo bandingi karo bojomu. Bojoku mau sholawat sampai piro iki didelok. Jam berapa sekarang? Jam 10. Tadi jam 9 istri saya sudah kirim tasbihnya. Jam segini sudah berapa ini Pak Bupati? Nyun sewu. Baca Pak Bupati. 20.150. Oh, bojone nyong. Jam 9 sudah sholawatan 20.000 kali. Bojone nyong bae tak keloni sholawatan. Ayo bun kelon. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Enak bun.
Itu untuk mahabbah. Umpama semua masyarakat Kebumen ini sadar minimal sehari sholawat 1000 saja. Itu akan mendatangkan keberkahan luar biasa dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi berikut isinya itu karena Nabi Muhammad. Berarti jenengan pengen entuk dunia seisinya harus memperbanyak membaca sholawat. Bu, gak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wis. Karo masa sholawatan. Ya Rasulullah. Boleh. Sambil tandur. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya ini. Ya Rafi Hasani wa daraji. Ya ini. Adfatayaji rotal alami. Ya uhelal cu. Tiwal karomi. Wal karomi ai. Ento. Pak Bupati pagi-pagi, seluruh kepala dinas apel pagi. Mari kita mulai membangun Kebumen. Kerja pagi hari ini. Dengan terlebih dahulu kita awali dengan membaca sholawat nariyah 100.000 kali. Wah, ra kerja. Enteng waktu nih. Pak Lurah begitu. Wal mahabbah, tambah cintanya dengan Kanjeng Nabi. Krungu adzan, rapat di stop. Langsung sholat. Oh, no, Pak Lurah, krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurahin jawab, adzan maning. Ngalah. Ngono Pak Camat. Untuk menghormati baginda Nabi, adzan, mandek rapat, semuanya sholat. Sesuk ning alam kubur hisab enteng. He Camat, man robbuka. Jawab Mat. Kamu nanya. Iya bek cangkeme karo malaikat. Tapi ada Pak Bupati. Sahabatnya Nabi itu ditanya nggak dijawab. Namanya Nuaiman. Nuaiman tuh, Nuaiman itu kan sahabat Kanjeng Nabi yang paling lucu le. Yang paling lucu namanya Nuaiman. Bahkan Nabi susah itu sih digulain Nuaiman, Pak. Nabi mati sing ngubur Nuaiman. Begitu Nuaiman dikubur, semua sahabat disuruh pulang. Semuanya pulang. Lah Nabi di mana? Saya menunggu Munkar Nakir bertanya kepada Nuaiman. Saya pengen memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Mukjizatnya Nabi itu bisa mendengar suara Munkar Nakir. Begitu yang layak pergi, Munkar Nakir datang. Ditanya, bahasa pertama kali Munkar Nakir ketemu Nuaiman itu apa? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Coba, keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Soalnya apa? Kulitnya Nuaiman disentuh dengan kulitnya Nabi dan itu haram masuk neraka. Insya Allah. Karena cintanya Nuaiman kepada Kanjeng Nabi. Ya Nuaiman, tanya Munkar Nakir. Cangkemmu ki ngopo malah naam? Oh pengen cepet mati saiki kita iki. Iki nakoni wong mati kok malah naam. Ya Nuaiman, Nuaiman, man rabbuka? Ditanya sama Munkar Nakir. Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi. Lulus, Kanjeng Nabi udah seneng. Pertanyaan kedua, Nuaiman, man nabiyuka? Sopo nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Ini enggak salah pertanyaannya. Soalnya Nuaiman itu bendino awor kali Kanjeng Nabi. Ini enggak salah pertanyaannya. Munkar Nakir tambah kenceng. Man nabiyuka? Serius loh pertanyaannya itu. Ditanya lagi, kan malaikat lah terlek Pak. Malaikat itu kan tugasnya, ya itu yang dilakukan. Tanya lagi, mana biuka? Dijawab sama Nuaiman, ojo banter-banter, wongnya seneng dhuwur kae lho. Mendengar jawaban Nuaiman, Kanjeng Nabi tersenyum. Bahkan Nuaiman mampu membuat tersenyum Kanjeng Nabi di saat dia sudah mati. Padahal Nuaiman itu Pak gawainnya mabuk. Tapi kalau mau mabuk itu di hadapan Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Biar langsung dihukum sama Kanjeng Nabi. Orang-orang itu melanat Nuaiman, dimarahi sama Nabi. La tal anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Nuaiman itu walaupun ahli maksiat, tapi hatinya cinta Allah, cinta dengan Rasulullah. Mila jenengan sing rumangsa dosane akeh, tambah ana cintamu karo Kanjeng Nabi.
Lak bupatine cinta Nabi, camate cinta Nabi, lurahe cinta Nabi, rakyate cinta Nabi, insya Allah Kebumen maju. Mergo syafaate Kanjeng Nabi. Maka saya ucapkan terima kasih panitia pengajian, malam hari ini Anda bisa membuat orang-orang ini cinta dengan Nabi. Yakin Nabi bangga dengan kita. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12 ya. Saya harus berpindah ke lain hati. Warung tutup cangkem. Saya masih 2 kali. Nanti ini setelah ini besok di Petanahan. Kepanggih malih. Dengan cerita-cerita Nabi yang lain. Saya masih punya banyak stok, termasuk cerita bagaimana Nabi sujud, kepalanya nggak diangkat. Gara-gara minta umatnya semuanya masuk surga. Semoga termasuk kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min afdhala syafaatih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah dan panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.